Baik, pemirsa Selebes TV, kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Panca Nur Wahidin. Ini dari Dinas Pendidikan, bidang guru dan tenaga pendidikan, betul ya Pak ya? Ya, benar, benar, benar. Ya, baik Pak. Ini kalau kita melihat status pandemi ini belum berakhir dan kalau kita lihat tahun ajaran baru sudah di depan mata. Jadi bagaimana proses penerimaan peserta didik baru di masa pandemi ini Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak? Ya, secara nasional kita sudah mendapatkan panduan ataupun dalam hal ini surat edaran dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 ini itu secara daring atau secara online ya, untuk menghindari kontak fisik maupun social distancing itu dihindari ya. Oleh karenanya kita Makassar menggunakan sistem PPDB-nya dalam jaringan atau online ya. Nah, tentu tidak semua wilayah kita di Makassar dijangkau oleh jaringan yang tentu secara kualitas itu bagus jaringannya. Beberapa tempat saya kira terutama di wilayah kepulauan Makassar itu sangat sulit untuk kita mengakses jaringan. Kalaupun ada jaringan itu ya terbatas ya. Sama halnya kami kemarin mendampingi anggota DPR Komisi D reses di Maralompo saja yang dekat di Makassar ini jaringannya juga sangat terbatas gitu ya. Bahkan keluhan guru-guru di sana menyampaikan bahwa kami tidak bisa maksimal memberi pembelajaran anak-anak secara daring, malahan kita lebih banyak berkunjung ke rumah siswa masing-masing gitu ya, untuk mengantisipasi karena faktor jaringan. Nah itu, jadi nampaknya untuk wilayah pulau kita akan tetap pendaftarannya secara online, tetapi nanti akan disatukan oleh operator sekolah, kemungkinan begitu ya. Bukan anak-anak kita langsung yang ada di daerah pulau itu mendaftar, tapi akan didaftarkan. Baik Pak, ini tadi Bapak mengatakan untuk daerah-daerah yang jaringannya itu sulit untuk melakukan pendaftaran secara online, itu gimana nanti Pak itu kedepannya kalau misalnya keluhan orang tua siswa ini semakin tidak bisa dilakukan seperti itu? Ya, nanti akan di-handle langsung oleh beberapa stakeholder kita ya, terutama kawan-kawan operator di tingkat sekolah ya. Berarti memang sudah ada ditugaskan seperti itu Pak ya? Ya, jadi kita antisipasi semua operator sekolah untuk melakukan proses pendaftaran secara online bagi anak-anak kita, orang tua yang tidak punya jaringan ataupun tidak punya alat komunikasi dan komunikasi itu untuk mendaftar. Jadi kita antisipasi. Karena ya itu tadi satu ya faktor fasilitas orang tua tidak punya misalnya ataupun ketidaktahuan menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Ya banyak faktor ya sehingga ini juga antisipasi itu kita berikan kepada operator-operator sekolah untuk bisa melaksanakan itu. Karena mau tidak mau pendaftaran anak-anak kita yang secara online itu database-nya langsung terkoneksi dengan data pokok pendidikan atau kita sebut dengan Dapodik ya. Kalau dia daftar secara manual maka itu lagi-lagi tidak bisa terdata di dalam Dapodik sekolah maupun Dapodik di Dinas Pendidikan maupun pusat. Oleh karena itu kalau ada yang manual harus diinput kembali ke dalam pendaftaran siswa baru itu. Nah, kira-kira begitu Pak. Baik, Pak Panca, ini kalau kita lihat tadi Bapak sempat mengatakan ada pendaftaran lewat online. Apakah memang hanya lewat online saja, tapi tidak harus datang ke sekolah atau setelah itu harus datang ke sekolah dulu untuk memverifikasi data? Kan biasanya seperti itu, Pak. Verifikasinya data secara online. Secara online juga? Secara online juga. Secara online. Dan itu sudah diedukasi oleh pihak sekolah, Pak? Ya, tidak ada lagi verifikasi di sekolah. Ya, sekolah memverifikasi juga secara online, tidak mesti datang lagi ke sekolah. Karena itu kami akan menyambungkan database anak itu dengan data induk kependudukan misalnya, atau mengkonekkan dengan data base penerima bantuan sosial ya, atau disebut dengan penerima bantuan sosial itu PKH, dana KIP gitu ya,
Indonesia Pintar, dan lain-lain gitu ya. Itu juga kita konekkan dengan dinas sosial. Dinas kependudukan kita konekkan dengan data Dukcapil. Sehingga ketika kita klik ketik nomor NIK siswa kita, maka itu tergambar data keluarga anak-anak itu, lalu ditarik dia masuk dalam wilayah zonasi mana yang dia pilih gitu ya. Gitu. Baik Pak, jadi, ini kalau kita lihat sistem pendidikan yang berlaku kan sudah dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan, ini masih belum ada proses tatap muka seperti itu, masih dilakukan secara virtual dan secara daring. Nah, banyak orang tua juga ini mengeluhkan efektivitas dari belajar virtual atau belajar daring ini, Pak. Jadi memang ada anak-anak yang masih belum bisa menyerap sepenuhnya materi yang diberikan oleh guru seperti itu, karena mungkin belum terbiasa menggunakan gadget dan sebagainya. Ini kira-kira kedepannya seperti apa, Pak Panca? Ya, jadi memang faktor pandemik ini membuat guru, orang tua, siswa semua pada ya istilahnya kita gagap lah ya, kaget di dalam menghadapi semua persoalan ini, termasuk dalam proses belajar mengajar. Tidak pernah kita menyangka bahwa akan terjadi pandemi ini, lalu kita tidak mempersiapkan apa metode yang cocok, kan begitu. Nah, oleh karena itu, keluhan-keluhan dan masukan-masukan serta evaluasi yang kita temukan, apa yang disampaikan oleh persepsi masyarakat itu semua betul, bahwa memang tidak terjadi efektivitas proses pembelajaran di dalam masa pandemi ini. Nah, karena memang adalah faktornya karena kita juga tidak mempersiapkan apa saja yang harus kita lakukan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi. Andai kata kita tahu, oh besok pandemi ya, maka kita sedia payung sebelum hujan, kan begitu. Nah, dengan hasil evaluasi yang kita temukan, memang satu, pada umumnya tidak mau lagi melakukan proses pembelajaran daring. Anak-anak kita tidak mau lagi. Ya, guru-guru juga pada umumnya gitu. Kesulitan nyambungnya. Faktornya adalah faktor kuota internet, jaringan internet. Ya, nah, tidak semua dan banyak lah ya orang tua itu punya anak itu lebih dari satu. Bayangkan kalau lebih dari satu dengan jadwal belajar yang sama, maka HP itu ya baku rampas lagi rebutan ya, gitu. Rebutan anak-anaknya itu kalau baru 2 anak, itu apalagi kalau 3 dan 4 dan seterusnya. Apalagi kalau anaknya berjenjang ada SD, SMP dan SMA, ini sulit itu bisa antisipasi. Itu juga bagian. Maka oleh karena itu mungkin yang kita nemukan adalah pada umumnya juga menginginkan adanya bentuknya penggabungan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka, atau yang kita sebut dengan istilah pendidikan blended learning ya, penggabungan antara yang pembelajaran online maupun offline. Nah, inilah yang kita coba rancang untuk model pembelajaran itu mengcombine itu dengan menyiapkan perangkat ataupun instrumen pembelajarannya yang berupa modul-modul pembelajaran, sehingga anak-anak kita ada menemukan bahan belajar yang ringkas, yang mudah dan bisa lebih cepat menyelesaikan kalau kita sebut kurikulumnya bisa tercapai gitu kan. Gitu. Nah, daripada kemarin ini sama sekali kita tidak tahu mau mengapain, bagaimana cara menyelesaikan kurikulum ini, bagaimana kita mengikuti kurikulum atau mengikuti yang lain-lain. Nah, padahal sebenarnya surat edaran Mendikbud menyebut itu masa pandemik ini pembelajarannya tidak mesti menuntaskan kurikulum, tapi paling tidak bisa memberi bekal anak-anak kita pada keterampilan kecakapan hidup anak-anak kita, ya. Tetapi kenyataan di lapangan kita menemukan hasil survei kita bahwa komunikasi ataupun aplikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar anak-anak kita di dalam masa pandemik ini rata-rata guru kita menggunakan WhatsApp, hanya menggunakan WA dibanding aplikasi-aplikasi pembelajaran. Misalnya pakai Zoom, pakai Google Classroom, pakai Zoom, apalagi ini Teams meeting dan sebagainya, macam-macam aplikasi pembelajaran. Jadi ada 80% pakai WA. Jadi interaksinya anak-anak kita itu hanya WA. Jadi kalau WA bisa dibayangkan guru-guru kita ya apa paling perintah mengerjakan tugas, perintah meresume gitu. Jadi pola komunikasi itu dikumpul sebentar jam berapa gitu. Jadi semakin dengan menggunakan WA ini tergambar
eh, menemukan itu keluhan-keluhan orang tua bahwa terlalu banyak tugas-tugas yang dibebankan kepada anak kita lewat pada pendekatan jaringan ini ya hanya lewat WA, gitu. Nah, jadi kalau anak-anak guru-guru kita yang pandai dan menguasai IT, mereka lebih banyak menggunakan aplikasi-aplikasinya. Misalnya dia coba menggunakan YouTube ya sebagai media mengajarnya. Coba dia videokan dulu dirinya, lalu dia share YouTube, lalu dia share ke grupnya, ya grup gitu ya. Nah, dan banyak-banyak, apakah pakai Summit atau pakai gitu ya. Nah, ada juga yang menggunakan bentuk-bentuk lain, animasi-animasi dan sebagainya. Tapi guru-guru yang tidak kreatif seperti itu pada umumnya hanya memberikan instruksi lewat WA-nya, WA guru, WA grupnya, lalu itulah yang menjadi alat komunikasinya dalam grup itu. Kira-kira begitu gambarannya, Bang. Ya, jadi gimana harapannya terakhir Pak? Ini harapannya terkait tenaga pengajar yang memiliki keterbatasan dalam melakukan sistem pembelajaran yang seperti Pak Panca tadi katakan, seperti hanya melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Itu harapannya ke depan seperti apa ini Pak? Harapan kita bahwa guru-guru kita ini bukan lagi teknologi informasi ini bukan lagi hal yang baru. Ya. Teknologi ini adalah informasi ini adalah sudah bagian dari kehidupan kita di masa era teknologi, di era 4.0 ini, sehingga kita tidak perlu lagi gagap untuk mengikuti atau malu-malu mengikuti pelatihan bintek ataupun workshop penggunaan IT di dalam proses belajar mengajar. Karena berapa kali kami ingin melaksanakan mengundang, mensurvei, bahkan teman-teman mensurvei bahwa guru-guru ini kita melatih bintek, semua pada umumnya mau pada malu-malu mengikuti itu karena sudah banyak yang tahu sementara dirinya tidak tahu. Saya kira awalnya untuk tahap ini saya kira tidak perlu ada lagi malu-malu untuk mengikuti bintek atau pelatihan workshop multimedia misalnya. Kan memang sudah eranya. Oleh karena itu kami Dinas Pendidikan ini pertama memang berkeinginan terus membuat pelatihan-pelatihan pembelajaran berbasis multimedia seperti tahun-tahun sebelumnya yang nantinya akan mengcover semua guru-guru kita. Kalaupun tidak bisa mengcover, guru-guru yang sudah dilatih itu bisa mengimbaskan ilmunya kepada guru-guru di wilayah KKG-nya, di gugusnya, KKG di wilayah gugusnya, sehingga ini semua pengetahuan ilmu tentang teknologi pembelajaran terutama yang berbasis multimedia itu bisa dirasakan oleh guru-guru dan bisa diterapkan. Ya itu yang pertama. Jadi kita mendorong supaya penguasaan multimedia pembelajaran itu terus kita mau galakan supaya guru-guru kita sudah paham bagaimana menggunakan multimedia dengan baik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua kita dorong ini akan kita membuat modul pembelajaran di masa pandemi ini yang nantinya bisa digunakan secara online maupun bisa secara offline. Ya, secara online nanti kita gitu, Pak, ya, secara virtual nanti kita simpan di laman web Dinas Pendidikan atau yang kita sering sebut dengan learning management system, sistem manajemen pembelajarannya. Itu kita secara online kita simpan di dalam web Dinas. Ya, lalu nanti guru-guru bisa mengupload, mendownload, siswa-siswa juga bisa mendownload setiap modul-modul pembelajarannya mulai kelas 1 sampai 6 dan SMP kelas 1 sampai 6. Mungkin tahap semester ini kita siapkan untuk 1 semester ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan sebelum masuk masa pembelajaran tahun ajaran baru. Nah, sehingga guru-guru yang secara online pembelajaran daringnya bisa menggunakan itu modulnya, begitupun modul secara yang tidak online. Kita siapkan yang soft copy-nya untuk bisa dibagikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak ini bisa berinteraksi tidak hanya lewat gurunya, tapi ada modul yang bisa dia kerjakan secara mandiri di rumahnya masing-masing. Saya kira begitu harapan-harapannya. Baik, ya. Terima kasih Pak. Ya, ini bisa menjadi bentuk pembelajaran kita di masa pandemik ini dan mendorong guru-guru kita bisa lebih pandai menggunakan IT gitu. Ya, intinya memang harus di-upgrade juga dari tenaga pengajar seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih ya. Pak Panca Nur Haidin selaku bidang guru dan tenaga pendidikan Dinas
Pendidikan Kota Makassar yang sudah hadir bersama kami hari ini untuk memberikan informasi bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru walaupun masih berada dalam status pandemi. Terima kasih Pak Panca Nurhaidin, Bapak Yastin tadi sudah menyampaikan saran solusinya terhadap sektor pendidikan yang ada di Kota Makassar. Yang memang kita ketahui Kota Makassar ini epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan yang memang kalau kita lihat mencetak rekor, tapi ini bukan rekor yang membanggakan kalau menurut saya, karena memang rekornya ini adalah ledakan penyebaran virus COVID-19. Dan tadi juga sudah ada Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Ikatan Guru Indonesia yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Muhammad Ramli atas waktunya. Semoga kita bisa menantikan sektor pendidikan ini semakin berkembang, semakin maju, walaupun ada keterbatasan-keterbatasan yang muncul di sela-selanya. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.